Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naltaqi marratan ukhra fi hadzal liqa' fi liqa'ina fi madati at-tajwid. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita bisa dipertemukan kembali di pertemuan pelajaran tajwid ini, dan bisa dipertemukan kembali setelah pelaksanaan PTS pekan lalu. Alhamdulillah ala nikmatillahi ala nikmatis sihah hatta nastati'a naltaqi fi hadzal yaum, dan kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, salah satunya nikmat kesehatan ya, sehingga kita bisa bertemu di pertemuan kali ini. Kaifa halukunna ya at-talibah as-salihat la'annakunna bi khairin wa afiyatin tamatin. Bagaimana kabarnya ya salihat? Insyaallah kabar kalian baik ya. Jaga selalu kesehatan. Semoga dengan Allah memberikan kita kesehatan ini, kita bisa menuntut ilmu dengan baik ya. Alhamdulillah, insyaallah ustazah bi khairin. Wa alhamdulillah mararna bi al-ikhtibar an-niswi. Kita telah melalui ujian PTS pekan lalu, dan Masya Allah hasilnya ada yang memuaskan dan ada yang masih belum mencapai target rata-rata. Tapi tak apa, mungkin itu juga dari kesalahan ustazah yang belum bisa memahamkan kalian dalam pelajaran ini. Ya salihat, ya talibah, ustazah ingin sekali kejujuran dari kalian. Apakah kalian belum paham atau sudah paham? Itu ustazah mohon kejujurannya ya, sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti sebelumnya. Maka jika kalian tidak memahami pelajaran, langsung tanyakan, walaupun kalian tidak memahami itu dari awal ya. Ustazah mau untuk mengulang, dan afwan sempat ustazah menjanjikan kepada kalian akan mengulang pelajaran, tapi qadarullah wa masya'a fa'al. Sebelum pelaksanaan PTS, ustazah disibukkan dengan soal-soal yang harus ustazah kumpulkan, dan qadarullah juga sebelum itu ustazah sempat sakit ya, sehingga belum bisa menepati janji ustazah pada saat itu. Sehingga sekarang insyaallah ustazah akan mengulang atau memberi khulasah atau ringkasan pembahasan kita sebelumnya di pertemuan kali ini insyaallah. Dan sekali lagi ustazah sampaikan, jika kalian belum paham langsung tanyakan dan jangan ada yang diam, meskipun kalian nggak paham sama sekali ya, meskipun ustazah harus mengulang itu, tapi jangan menantikannya nanti sebelum ujian baru bilang nggak paham ya. Seharusnya dari sekarang, ustazah saya belum paham pelajarannya. Nggak, kalau malu di grup langsung chat pribadi ke ustazah ya. Dan insyaallah fi hadzal liqa nurid an nabhath marratan ukhra fi bab makharijal huruf. Dan ustazah di pertemuan kali ini akan membahas ulang tentang bab makharijal huruf yang telah kita bahas sebelumnya. Dan semoga di pertemuan kali ini kalian akan lebih paham lagi. Ini salamnya. Adapun tujuan dari pembelajaran bab ini adalah antafham at-talibah ma'na makharijal huruf wa mawadhi'aha. Diharapkan kalian bisa memahami antafham at-talibah ma'na makharijal huruf. Apa itu artian dari makharijal huruf, dan wa mawadhi'aha, maksud mawadhi'nya itu tempat-tempat makharijal huruf itu ada di mana saja. Kemudian antutabbiqa
tutabbiqaha, ha ya'udu ila makharijil huruf ya, an tutabbiqaha nutqan sahihatan fi yaumiyatiha inda qiraatihal Qur'an. Dan tujuannya juga supaya kita bisa mempraktekannya dengan secara benar di keseharian kita saat membaca Al-Quran ataupun saat pengucapan huruf-huruf ini. Adapun kemarin sempat ada yang bertanya, Ustazah, Ana belum paham, nggak paham, terus Ana juga nggak tahu buku apa yang Ustazah gunakan. Nah, Ustazah di sini menggunakan syarhnya ya, kitab Asy-Syarhul Wajiz 'alal Muqaddimah Al-Jazariyah dan beberapa sumber lain. Adapun jika kalian tidak memahami pelajaran yang Ustazah sampaikan belum puas dengan jawaban Ustazah, jika kalian telah bertanya, jangan terpaku dengan penjelasan Ustazah saja ya. Banyak sekarang di YouTube atau di channel-channel lain pembahasan tentang Al-Matan Al-Jazariyah. Itu sangat jelas sekali, ada bahasa Arab, ada versi bahasa Arabnya, jika memahami bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya juga banyak. Jika kalian belum paham, jadi jangan terpaku dengan penjelasan Ustazah saja. Baca-baca buku yang lain, atau buka-buka channel YouTube tentang pembahasan ini. Insya Allah sudah banyak yang membahas tentang ini. Wah, intinya kita niatkan kembali belajar kita untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustazah ingatkan kembali, silahkan persiapkan sebelum kita memasuki, benar-benar siapkan bukunya, alat-alat tulisnya. Jika kalian belajar yang menggunakan handphone, persiapkan handphonenya dengan baik, atau cek lagi baterainya biar tidak terhambat. Terus jika ada halangan di kuota atau jaringan, coba kalian kondisikan tempat kalian supaya bisa menangkap jaringan dengan baik. Kemudian apabila menggunakan dengan laptop, persiapkanlah laptopnya, semua alat-alat yang menunjang pembelajaran kalian, baik itu mulai dari alat tulis pulpen, buku, ataupun dari alat elektronik lainnya seperti handphone ataupun laptopnya. Dan Ustazah sampaikan poin penting yang ingin sekali Ustazah sampaikan kepada kalian, bahwa ingat selalu bahwa Allah itu Maha melihat. Ingat selalu Allah itu Maha melihat. Dan setiap kita itu sangat bernilai dengan akhlaknya, dengan adabnya. Terutama ini yang paling berharga di setiap jiwa, di setiap orang itu nilai kejujuran. Nilai kejujuran ya. Kejujuran itu sangat diharapkan di setiap orang. Dan jikapun kalian di antara kita telah berbohong, maka itu akan membuat orang sulit percaya kepada kita, karena jika terbiasa berbohong itu akan ada kebohongan-kebohongan selanjutnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka sangatlah kita sebagai penuntut ilmu diharapkan nilai kejujurannya, keimanan kita kepada Allah, bahwa kita mengamani bahwa Allah itu Maha melihat setiap gerak-gerik kita. Karena jika kita terbiasa dengan jujur, terus sekali saja melakukan kebohongan atau kecurangan, itu akan terbiasa. Dan na'udzubillah, misalkan kalau sejak kecil kita terbiasa dengan kebohongan atau misalkan kecurangan, itu akan pada suatu saat nanti akan tercipta golongan orang-orang yang tidak jujur, seperti adanya koruptor dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena tidak ada nilai kejujuran dalam dirinya, tidak ada keimanan dalam dirinya bahwa dia beriman bahwa Allah itu Maha melihat. Dia tidak mengimani hal itu, sedangkan segala gerak-gerik kita diawasi oleh Allah. Di kanan dan kiri kita ada malaikat yang mencatat
setiap perbuatan kita baik ataupun buruknya, dan selalu mengingat bagaimana keadaan kita di alam kubur nanti sebelum menuju dunia yang abadi, dunia akhirat. Itu dari sifat kita. Coba biasakan kita dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan kejujuran, dengan keimanan, karena itu yang bisa menentukan nilai kita di hadapan Allah itu seperti apa. Baik, kita masuk ya ke materi. Bismillah. Makharijul huruf, makna ta'rifuhu al-makhraj atau tempat keluar ya, lughatan secara bahasa. Mawdi'ul khuruj, makna secara bahasanya mawdi'ul khuruj. Sedangkan secara istilah al-mawdi'ul ladzi yansha'u minhul huruf, tempat keluarnya huruf, tempat keluarnya huruf. Al-mawdi'ul ladzi yansha'u minhu al-huruf. Terus ada pengertian lain juga secara istilah al-haizu al-maulid lil huruf. Al-haizu al-maulid lil huruf. Jadi intinya semua ini tempat keluarnya huruf. Mawdi'un khuruj, tempat keluarnya huruf. Terus kalau mawdi'ul ladzi, tempat yang darinya itu keluar huruf-huruf tersebut. Mawdi'ul ladzi yansha'u minhul huruf. Al-haiz, makna lainnya al-haizu al-maulid lil huruf. Sedangkan makna al-huruf, pengertian huruf adalah secara bahasa jam'u harfin, jamak dari kata harfin. Wal harfu lughatan at-tarfu wal janib. Sedangkan secara bahasa al-harf yakni ujung dan sisi, ujung atau sisi gitu. Wastilahan, dan adapun makna secara istilah yaitu sautun mu'tamadun ala maqta'in, ai makhrajin, maksud maqta di sini makhraj muhaqqiqin atau muqaddarin, atau suara yang keluar dari makhraj, dari suatu janib, suatu sisi, muhaqqiqan atau muqaddarin, secara tahqiq atau diperkirakannya. Sautun mu'tamadun ala maqtain makhrajin muhaqqiqan atau muqaddarin. Wa yalzimu muta'allimu at-tajwid ma'rifati a'dha'i alatin nutqi hatta yatamakkan minal wuquf ala makharijul huruf wa yudriku kaifiyati hudutsis saut al-lughawi. Dan diharapkan kepada semua yang mempelajari ilmu tajwid ini mengetahui alat-alat pengucapan ya, dan memungkinkan dia untuk mengucapkan makhraj itu secara baik, dan menyadari bagaimana proses keluarnya huruf tersebut. Nah, kemudian waqad dzakara Ibnu Jauzi fil abyat atiyah. Nah, dan di bait-bait yang dibahas di Matan Al-Jazariyah tuh, Ibnu Jauzi membagikan bahwa makharijul huruf itu terbagi menjadi ada al-jauf, kemudian wa ajza al-lisan wa ajza'uhu wasyafatain, al-lisan atau lidah dan bagian-bagiannya, wasyafatain dan kedua bibir, wal khayshum rongga hidung, wa minal mufid an-nazar fi surah a'dha'i alatin nut kita. Kemudian lihatlah gambar ini, lihat di gambar ini ada yang nomor pertama ini asyafatil ulya atau bibir bagian atas, kemudian nomor 2 asyafatis sufla, bibir bagian bawah, nomor 3 al-asnan, gigi-gigi, yani yang atas bawah, wal lisah rongga atas, wal lisah itu gusi ya, gusi. Kemudian tajwizul anfi, ini kayak membran antara pemisah hidung dan mulut ya. Wastul hanaki, wastul hanak, ini pertengahan langit-langit ya, aqsal hanakil atau dibilang juga allaha. Ini bahasa Arabnya ini laha ya. Ya, kalau kita bercermin kemudian membuka mulut kita, insya Allah akan terlihat itu seperti yang menggantung. Itu bahasa Arabnya laha. Tarful lisan, ujung lidah.
Kemudian wastul lisan, bagian tengah lidah. Aqsal lisan, bagian bawah lidah, jadi akar lidah. Lisanul mizmar, ini lisanul mizmar, ini yang nomor 11 atau ya katub tenggorokan. Kemudian fathatul mar'i, 12 ini fathatul, ini tenggorokan mar'i. Wa tajwiful halqi, ini rongga rongga tenggorokan. Wa al hanjarah, al wataran as-sautiyain, atau maksudnya pita suara. Al wataran as-sautiyain yaitu pita suara ini di sini. Kalau di laki-laki bisa terlihatan ada jakun ya. Kemudian bab makharijul huruf, ini baitnya ya. Ustazah sarankan kepada kalian untuk memahami dan menghafalkan ini supaya ini membantu kalian dalam pemahamannya. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Lil jawfi alifun wa uftaha wa hi hurufun madin lil hawa'i tantahi, thumma li aqsal halqi hamzun ha'un wa min wastihi fa'inun ha'u, adanahu ghainun kha'u wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfalul wastu fajim shinu ya waddadu min hafatihi idh waliya al adrasa min aisari aw yumnaha wal lamu adanaha limuntahaha. Kemudian makhraj yang pertama itu al jauf. Makhraj yang pertama al jauf disesuai dengan bait fa aliful jaufi wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Ini huruf jauf itu ada huruf-huruf kembali lagi. Al-jauf secara bahasanya mutmain minal ardi, atau al-jaufu kullu syai'in dakhiluhu wa fi istilah. Insyaallah Ustaz tadi ini tidak terlalu rinci ya, intinya mulahosnya supaya kalian lebih paham pakai bahasa Indonesia, soalnya sebelumnya Ustaz telah membahas ini. Jadi intinya di bait ini menjelaskan tentang jaufil fammi. Nah, tentang al-jauf yang tadi di gambar ini tenggorokan, rongga mulut ya. Al-jauf, dan keluar dari jauf itu huruf-huruf apa? Huruf-huruf mad ya. Yang keluar dari jauf itu huruf-huruf mad. Wahya alifun wala takunu illa sakinah wa ma qablaha maftuhah wal waw sakinah. Dan pokoknya yang keluar dari jauf ini waw maddiyah, ya maddiyah, wa makhraj al alif. Ini maksud alif, waw dan ya maddiyah itu adalah yang ada di huruf mad. Dan yang sesuai itu misalkan huruf maddiyah itu seperti waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, wa ya sukun sebelumnya sakinah, ya sukun sebelumnya berbaris kasrah, dan alif yang sebelumnya berbaris fathah itu sesuai dengan mad. Jika mad bentuknya seperti itu kan. Nah, maka selain dari bentuk seperti ini atau waw, ya dan alifnya berharokat, itu diberikan istilah waw ghairu maddiyah, ya ghairu maddiyah, atau alif ghairu maddiyah. Sedangkan kalau maddiyah itu sebelumnya harokat sebelumnya itu sesuai. Ya, jadi diulangi lagi. Makhrajul waw sebelumnya dhammah, makhraj ya maddiyah sebelumnya kasrah, dan alif sebelumnya fathah. Kemudian selanjutnya makhraj yang kedua, asani salis warabi, yaitu makhraj al-huruf al-halqi. Makhraj yang kedua, 3 dan keempat itu makhraj al-huruf al-halqi, huruf-huruf yang keluar dari halq atau tenggorokan ya, huruf-huruf halq. Min aqsal halqi, dan ini terbagi yang tadi yang kedua yaitu aqsal halqi, atau makhraj yang keluar dari aqsal halqi itu hamzah wa ha. Ya, hamzah wa ha. Hamzah ha ini keluarnya dari aqsa. Aqsa itu yang paling dalam ya, aqsal halqi. Hamzah dan ha. Jadi yang keluar itu dari ini rongga ini kan. Ha,
ha gitu. Kemudian ha. Kemudian makhraj selanjutnya yaitu mawastul halqi atau pertengahan ya, agak naik itu merupakan makhraj dari ain wa ha. Ain dan ha merupakan makhraj dari ain dan ha. Kemudian makhraj selanjutnya yaitu adana tajwid fil halqi ilal asfal. Itu merupakan makhraj li ghain wal kha, makhrajnya ghain dan huruf kha. Nah, ini adalah makhraj yang kedua, ketiga dan keempat. Itu merupakan makhraj huruf-huruf halqi atau kalau bisa kita rincikan yaitu kalau di aqsal halqi itu keluarnya hamzah dan ha, wastul halqi ain wa ha, kemudian tajwid aqsal halqi di adana al halqi itu keluarnya ghain dan ha, itu naik ya. Aqsa di bawah, wasti tengah, adana itu di sini di permukaan ya, ghain dan ha. Kemudian selanjutnya makhraj yang ke-15 dan ke-16 makhraj huruful fam. Makhraj yang keluar dari atau huruf-huruf yang keluar dari mulut, rongga mulut ya. Ini yang ada di rongga mulut. Makhrajil qaf dan makhrajil kaf. Kalau qaf itu agak dalam ya, di qaf sebelah sini gambarnya coba bisa dilihat. Sedangkan kalau kaf agak naik lagi ke atas. Tapi makhraj mereka itu berdekatan. Nah, kita baca di sini min aqsal lisan wa ma fawqahu min hanakil a'la itu makhrajnya qaf. Wa huwa saqful fam itu yang tadi membran yang di atas ya itu. Sedangkan makhraj kaf itu aqsal lisan wa ma fawqahu minal hanakil a'la, pertengahan lidah dengan fawqahu min hanakil ahra asfal min makhrajil al-qaf. Jadi lebih rendah daripada makhrajnya qaf. Jadi makhraj qaf, qa itu agak dalam, kaf agak lebih keluar ke arah mulut, itu makhrajnya kaf. Kemudian makhraj selanjutnya ya, makhrajul ya ghairu maddiyah, kemudian makhrajul jim wa makhrajul shin wal wastu. Ini baitnya wal wastu faji masyinu ya waddadu min hafatihi idwaliya li adrasi min aisar wa yumnaha wal lamu adanaha liman tahaha. Nah, makhraj ya ghairu maddiyah itu terdapat di wastil lisan bainahu wa baina ma yuqabiluhu min hanakil a'la, di antara pertengahan lidah bagian tengah dengan langit-langit mulut ya, merupakan makhraj jim washin wa ya. Jim, shin dan ya merupakan makhraj ini. Lihat di gambar, kalau sya agak depan, kemudian jim juga menempel di sini, kemudian makhraj ya itu di sini ya. Ya-nya ya ghairu maddiyah. Jadi ini ya-nya yang berharokat. Kalau tadi sebelumnya ya maddiyah, ya-nya ya sukun dan sebelumnya berbaris kasrah. Sedangkan kalau ya ghairu maddiyah berarti ya yang berharokat nantinya. Kemudian makhraj selanjutnya itu makhraj yang ke-8 dan ke-9 at-tsamin wa tasi makhrajil huruf hafatil lisan. Hafah al-lisan. Makhraj hafatil lisan yang pertama huruf lam, yang kedua huruf dhad, kebalik. Yang ke-8 makhraj dhad dan selanjutnya makhraj lam. Di mana makhraj dhad yaitu ma yaliha min awwali hafatil lisan wa ma yaliha minal adras minal janibil aisar indal aksar wa min janibil ayman indal aqwa. Jadi pengucapan huruf dhad itu di pinggir-pinggiran lidah ini bisa lidahnya ditempelkan ke bagian geraham kanan atau geraham kiri. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa mereka sepakat
tepi lidah itu ditempelkan ke gigi geraham sebelah kiri. Menurut pendapat kebanyakan ulama, sedangkan menurut pendapat beberapa ulama, sebagian ulama itu ke bagian kanan. Tapi bisa sesuaikan dengan apa kemampuan kalian. Kalian lebih nyamannya kemana? Bisa bo atau bo, itu bo ya. Pengucapan huruf do, afwan. Kemudian makhraj lam adna hafatil lisan ila muntaha tarfihi. Ma bainaha wa baina ma yaliha min hanakil a'la mimma fawqa ad-dhahika wa nab'a. Jadi Ustaz telah membahas ya makhraj lam itu di ujung lidah ini dengan lihat seperti digambar, itu seperti itu. Jadi intinya ketika kita mengucapkan lam, kita bisa terlihat gigi-gigi yang di bagian depan la, terus la itu, dan adapun suara lam itu keluar dari rongga di antara saat lidah itu menempel dengan ujung gigi depan ya. Kemudian bab makharijul huruf al-juz' asani. Nah, ini bagian keduanya ya, waktu itu saya bahas. Wan nun min tarfihi afwan. Wan nunu min tarfihi tahtu ij'alu wa ra yudanihi lit zahrin adkhalu wa ta wa dal wa ta min huwa min ulya as-sanaya wa safiru mustakin min huwa min fawqi sanaya sufla wa dha wa za'u wa dhal wa thalil ulya min tarfayhima wa min batni ash-shafah falfa ma'a رف الثنايا المشرفة للشفتين والواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Nah, Ustazah ingatkan sekali lagi di sini Ustazah tidak terlalu merinci, intinya Ustazah hanya mengulang karena sebelumnya Ustazah telah bahas. Ini hanya untuk lebih memahamkan kalian lagi. Kemudian makhraj selanjutnya itu makhraj yang ke-10 dan ke-11 yaitu makhraj tarfil lisan atau ujung lidah. Makhraj tarfil lisan atau ujung lidah yakni makhrajin nun wa makhrajir ra. Makhrajin nun wa makhrajir ra. Makhrajnya huruf nun dan huruf ra. Di manakah makhraj nun yakni min tarfil lisan bainahu wa baina ma fawqa thanaya wa hiya al-lisah makhrajin nun wa nis yajri wa nafs atau nafas kita yajri al khayashim wa hiya tajwiful anfi. nah ya. Kemudian sedangkan makhrajir ra itu min tarfil lisan bainahu wa baina ma fawqa thanaya, sama ya seperti makhraji nun, hanya berdekatan. Afwan. Dan makhraj ra itu qariban min maudhi'un nun makhraj ra. Jadi makhrajnya ra itu dekat dengan makhraj nun ra. Nah, makhraj mereka berdekatan. Kemudian makhraj yang selanjutnya, makhraj yang ke-12 dan ke-13 dan 14, makhraj tarfil lisan min tarfil lisan usul lisanaya ulya makhraj ta dal wa ta. Ujung lidah dengan usul sanayah al-ulya itu merupakan makhraj ta, dal dan ta. Ujung lidah ini min tarfil lisan wa usul sanayah al-ulya, ujung lidah dengan tempat tumbuhnya gigi ya, ujung lidah dan akar gigi di sini. Makhraji ta, to dan dal. Kemudian min baini tarfil lisan wa min fawqi thanaya as-sufla, antara ujung-ujung lidah dengan gigi wa man fawqa thanaya as-sufla. Ustazah ulangi, min baini tarfil lisan wa min fawqi thanaya as-sufla, antara ujung lidah dengan gigi bawah bagian atas, fauqa as-sanaya, ulah di atas gigi bawahnya, merupakan makhraj sin wa sad wa zai.
sin, sod, za itu makhrajnya di sini ya. Ini lihat seperti di gambar. Kemudian makhraj selanjutnya yaitu makhraj ke-14 min baini tarfil lisan wa atrafi ats-tsanaya al-ulya, antara ujung lidah dengan ujung-ujung gigi bagian atas. Adzal, makhraj zal, wasa, wadha. Ini lihat di gambar zal, wasa, wadha, ini makhrajnya di sini. Kemudian makhraj selanjutnya yaitu makhrajnya ke-15 dan ke-16 yaitu makhraj asy-syafatain. Makhraj asy-syafatain min atrafis sanaya al-ulya wa batin syafah as-sufla, merupakan makhraj fa, antara ujung-ujung gigi bagian atas dengan perut bibir ya, perut bibir bagian bawah, perut bibir bagian bawah merupakan makhraj fa. Jadi ujung gigi kita yang bagian atas bertemu dengan bibir bagian bawah, perut bibir bagian bawah merupakan makhraj fa. Fa. Kemudian makhraj selanjutnya yaitu min baini syafatain, di antara kedua bibir ya. Min baini syafatain, di antara kedua bibir merupakan makhraj mim, ma. Saat kita mengucapkan mim, bibir kita menempel ma. Kemudian makhraj ba, ma, ba. Kemudian satu lagi makhraj waw, ghairu maddiyah. Ingat, waw ghairu maddiyah. Wawnya berharakat. Kalau waw maddiyah itu yang wawnya sukun dan sebelumnya berbaris dhammah. Sedangkan ini waw ghairu maddiyah yaitu waw yang berharakat. Dan saat pengucapan waw, bibir kita seperti dimajukan ya, wow, gitu, wow. Jadi intinya makhraj ke-15 dan ke-16 ini merupakan makhraj asy-syafatain, dan keluar darinya itu huruf fa, mim, waw ghairu maddiyah, dan ba ya. Kemudian makhraj selanjutnya makhraj yang ke-17 yaitu makhraj al-khayshum atau rongga antara rongga mulut dan rongga hidung. Nah, ini bisa dilihat di gambar makhrajul gunnah ma'an nun, makhrajul gunnah ma'an mim. Jadi saat kita bagaimana kita mengetahui cara pengucapannya benar, yaitu dengan menutup hidung kita. Coba kita tutup saat mengucapkan mim dan nun. Nah, itu karena ada udara yang keluar dari rongga mulut dan rongga hidung kita, sehingga ketika kita menekan atau menutupi jalan keluarnya udara dari mulut dan hidung akan terdengar seperti nah, karena kedua huruf itu merupakan huruf-huruf khayshum juga. Dan al-khulasah yakni makhraj yang pertama yaitu makhraj al-awwal yakni al-jawf, makhraj jawf, dan keluar darinya alif waw ya maddiyah ya. Afwan, Ustazah tidak tulis di sini. Alif waw ya maddiyah. Kemudian makhraj asani wa salis wa rabi, sedangkan makhraj yang kedua dan ketiga dan keempat yaitu merupakan makharijul huruf al-halqi. Makharijul huruf al-halqi, makhraj huruf halqi atau huruf-huruf tenggorokan yaitu hamzah, ha, ain, ha, dan ghain, kha. Hamzah, ha, aqsa, ain, ha, was, dan wastu halqi, dan ghain, kha itu adna al-halqi. Kemudian makhraj selanjutnya makhraj ke-5 dan ke-6 yaitu makharijul huruf al-fam. Makharijul huruf yang keluar dari al-fam atau rongga mulut yaitu qaf dan kaf. Kemudian makhraj yang ke-7 makhraj as-sabi yakni makhraj wastil lisan, makhraj yang keluar dari pertengahan lidah yaitu huruf ya, ghairu maddiyah, kemudian jim, kemudian shin, kemudian dan makhraj yang ke-8 dan ke-9 ats-tsamin wat tasi yaitu makharijul huruf hafatil lisan, lam wa dad. Makhraj yang keluar dari hafatil lisan yaitu keluar huruf lam dan dad. Kemudian makhraj yang ke-10 yaitu dan ke-11 yaitu makharij tarfil lisan, makhraj yang keluar dari ujung lidah ya, nun dan ro, Kemudian makhraj asani asyar, salis asyar, wa rabi asyar, makhraj yang ke-12, 13 dan ke-14 yaitu makharijul tarfi al-lisan, masih tarfil lisan. Kalau tadi
Berarti Ustazah ulangi lagi. Makharija huruf yang ke 5, 10, 11, 12, 13 dan 14 itu makharijal huruf tarfil lisan, dan keluar darinya nun, ro, kemudian dal, ta, to, sin, sod, zai, kemudian zal, sa, dan zo. Berarti kebanyakan huruf keluar dari bagian tarfil lisan ya. Kemudian selanjutnya makhraj yang ke-15 dan ke-16 yaitu makhraj syafatain atau kedua bibir, yaitu keluar darinya ba, fa, mim, waw dan waw ghairu madiyah. Kemudian makhraj yang terakhir yang ke-17 yaitu makhraj al-khayshum. Ini adalah ringkasan dari apa yang saya sudah sampaikan di pertemuan kali ini. Jazakumullahu khairan ala husni musyarakah wa istima'. Afwan ala kulli taksirat. Sebelumnya terima kasih jazakumullahu khairan atas perhatian kalian dalam menyimak video ini. Semoga kalian lebih memahami materi yang telah Ustazah sampaikan, dan jika ada yang tidak dipahami silahkan tanyakan secara langsung. Jazakumullahu khairan ala husni musyarakah wa istima'. Afwan ala kulli taksirat wan nuksan, dan Ustazah minta maaf atas kekurangan Ustazah dalam penyampaian materi ini. Semoga Allah memahamkan kita dalam ilmu tajwid ini. Amin. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la qabla an nakhtim insyaallah fi liqa'ina al-atin, insyaallah di pertemuan selanjutnya Ustazah akan melanjutkan pembahasan kita setelah makharijal huruf ini ya. Jazakumullahu khairan ala husni musyarakah wa istima'. Wassalamualaikum. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.